Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan terkait return dan risiko aktiva tunggal. Di sini kami beranggota 3 orang. Pertama, saya sendiri Muhammad Faizin dengan NIM 19 12 16. Radiatul Nurul Jannah dengan NIM 19 10 12. Selanjutnya Nova Paulina dengan NIM 19 11 41. Apa itu return? Return ini merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Return sendiri terbagi menjadi dua, return realisasi dan return ekspektasi. Yang dimaksud dengan return realisasi adalah return yang tidak terjadi, return yang telah terjadi, yang dihitung menggunakan data historis. Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. 4 cara mengukur return realisasi. Satu adalah return total, kedua return relative return, yang ketiga kumulatif return, dan yang keempat return disesuaikan. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu, di mana return total ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah capital gain, loss, dan yield. Bahwa capital gain, selisih untung atau rugi dari harga investasi sekarang relatif dengan periode yang lalu. Sedangkan yield, persentase penerimaan kas periodik terhadap investasi periode tertentu dari suatu investasi. Dengan rumus total return, yaitu total return sama dengan harga investasi sekarang dikurangi harga investasi yang lalu ditambah dividen per harga investasi yang lalu. Relative return ini diperlukan untuk mengukur return dengan sedikit perbedaan dasar dibandingkan total return. Relative return juga menyelesaikan masalah ketika total return bernilai negatif, karena relative return selalu positif. Meskipun relative return lebih kecil dari 1, tetapi tetap akan lebih besar dari 0. Caranya ialah dengan menambah nilai 1 terhadap nilai return total. Dengan rumus relative return, yaitu relative return sama dengan return total plus 1. Cumulative return artinya return total mengukur perubahan kemakmuran, yaitu perubahan harga dari saham dan perubahan pendapatan dari dividen yang diterima. Indeks kemakmuran kumulatif ini menunjukkan akhir yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan total return yang mengukur total kemakmuran yang diperoleh pada suatu waktu saja. Kumulatif return mengukur kemakmuran yang diperoleh sejak awal periode sampai dengan akhir dipertahankannya investasi. Dengan rumus kumulatif return, IKK sama dengan KK 0, 1 plus R1, 1 plus R2, seterusnya 1 plus Rn. Yang artinya IKK ini adalah indeks kemakmuran kumulatif mulai dari periode pertama sampai ke yang seterusnya atau N. KK 0 ialah kekayaan awal atau biasanya digunakan dengan RP1. Return
N ialah return periode ke T mulai dari awal periode T sama dengan 1 sampai ke periode T sama dengan N. Return disesuaikan, artinya semua return yang telah dibahas sebelumnya mengukur jumlah satuan mata uang atau perubahan jumlahnya, tetapi tidak menyebutkan tentang kekuatan pembelian dari suatu mata uang tersebut. Untuk mempertimbangkan kekuatan pembelian satuan mata uang, perlu mempertimbangkan real return atau inflation adjusted return dengan rumus RIA atau return sesuai inflasi sama dengan 1 plus R. R diartikan dengan return nominal per 1 plus IF. IF diartikan dengan tingkat inflasi. Return geometrik artinya rata-rata memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Berbeda dengan rata-rata aritmatika biasa yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan. Rata-rata geometrik lebih tepat digunakan untuk menghitung rata-rata return dari surat-surat berharga yang melibatkan beberapa periode tertentu. Rata-rata geometrik dihitung dengan rumus RG, artinya rata-rata geometrik 1 plus R1 RI atau R1 ini diartikan return untuk periode ke berapa, kali 1 plus selanjutnya R2, dan selanjutnya Rn, artinya N ini jumlah dari return. Selanjutnya ialah return ekspektasian. Jadi return ekspektasian di sini merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi, sehingga nanti kita dapat memilih akan melakukan investasi yang mana yang dirasa lebih menguntungkan. Dan return ekspektasian di sini merupakan suatu return yang kita harapkan dari investasi yang kita lakukan. Ada 3 cara untuk menghitung return ekspektasian ini. Yang pertama berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, yang kedua berdasarkan nilai-nilai historis, dan yang ketiga berdasarkan model return ekspektasian yang ada. Baik, sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada berdasarkan nilai ekspektasi masa depan. Seperti yang kita ketahui bahwa suatu investasi selalu berhadapan dengan namanya ketidakpastian di masa depan. Nah, jadi kita tidak bisa memprediksi benar 100%. Maka untuk itu perlu adanya antisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi atau yang disebut dengan probabilitas. Maka untuk itu kita menggunakan probabilitas untuk investasi di masa depan. Nah, seperti yang kita dapat lihat di slide, bahwa rumusnya ialah dengan mengalihkan gitu ya, dengan masing-masing hasil di masa depan atau outcome dengan probabilitas kejadiannya. Jadi di sini ada ER. Nah, E di sini melambangkan expected return atau return yang diekspektasikan. Dan I di sini merupakan suatu sekuritas KI. Jadi suatu sekuritas KI ini maksudnya sekuritas saham atau sekuritas obligasi seperti itu. Nah, sedangkan RIJ ialah hasil masa depan dari sekuritas atau nilai return yang diekspektasikan itu. Sedangkan PJ di sini merupakan probabilitas di masa depan, dan N ialah jumlah dari hasil di masa depan. Jadi di sini ada kondisi ekonomi, ada resesi dan sebagainya. Nah, dengan hasil masa depan yang yaitu seperti yang di resesi min 0,09. Nah, kita akan mengalihkannya dengan probabilitasnya yaitu 0,10. Nah, kita akan mengalihkan satu persatu yang nantinya akan ditotal sehingga hasilnya ialah 0,152 atau 15,20%. Nah, ini merupakan hasil dari nilai ekspektasian returnnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas nilai-nilai return historis. Nah,
Jadi untuk menghitung suatu probabilitas atau nilai ekspektasi di masa depan itu merupakan suatu hal yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian gitu. Jadi mengakibatkan nilai dari return ekspektasi ini bisa saja tidak akurat gitu ya. Jadi untuk mengatasi kelemahan yang ada ini, maka kita dapat menggunakan nilai return historis yang mana dapat kita lakukan dengan 3 metode gitu. Yang pertama ada metode rata-rata, yang kedua ada metode tren, dan yang ketiga ada metode jalan acak. Nah, di metode rata-rata di sini diasumsikan bahwa nilai return ekspektasinya ini sama gitu dengan return historisnya gitu. Sehingga ini dapat dikatakan cara yang paling mudah karena kita nanti akan mengambil rata-ratanya. Kita akan jumlahkan dulu lalu dibagi. Nah, sedangkan yang kedua metode tren di sini merupakan metode yang memperhitungkan pertumbuhan. Nah, misal harganya bertumbuh gitu. Jadi kita akan menggunakan metode tren, berbeda dengan metode rata-rata yang tidak mempertimbangkan atau memperhitungkan suatu pertumbuhan. Dan yang terakhir ada metode jalan acak, karena bisa jadi pertumbuhannya itu zigzag atau fluktuatif sehingga naik turun dan sulit untuk diekspektasikan karena kan acak gitu. Nah, jadi di metode jalan acak di sini mengasumsikan bahwa nilai terakhir akan terulang di masa depan. Nah, selain itu ada metode return ekspektasian, model return ekspektasian yang ada gitu. Yang mana model return ekspektasian yang ada ini akan dibahas di terakhir di bab belakang gitu ya, yaitu tentang single index model dan JAPM yang sudah dibahas kemarin. Nah, selanjutnya dapat kita lihat bahwa ini merupakan suatu data historis, ada 5 minggu di sini. Nah, untuk menghitung metode rata-rata yang pertama, jadi kita harus menjumlahkan gitu ya, menjumlahkan return yang ada dulu dan dibagi dengan minggu yang ada sehingga hasilnya ialah 0,24%. Nah, yang kedua di sini menggunakan teknik tren. Nah, jadi kan kalau pakai tren pastinya tadi atau mempertimbangkan pertumbuhan gitu ya. Maka dari itu data ini dihitung dengan metode regresi. Nah, yang hasilnya ialah 35%. Sedangkan yang terakhir adalah metode random walk atau jalan acak yang tadi, yang mana karena polanya dianggap selalu berubah gitu ya, kadang naik kadang turun ya, fluktuatif seperti itu, sehingga kita dapat mengambil nilai terakhir yang karena kita mengasumsikan bahwa nilai terakhir ini akan terulang di masa depan. Nah, sehingga hasilnya dapat kita lihat di sini ialah 0,25%. Oke, selanjutnya kita akan membahas pasangan dari sebuah return. Nah, pasti pasangan di sebuah return itu ialah risiko. Nah, jadi return sama risiko ini merupakan dua hal yang tidak terpisahkan atau saling trade off gitu ya. Nah, jadi kalau di return acuannya ialah mencari return yang tertinggi atau terbaik, sedangkan di resiko ialah sebaliknya, ialah akan mencari resiko yang terendah atau yang terkecil. Nah, jadi return dan risiko di sini mempunyai hubungan yang positif gitu. Semakin besar resiko yang ditanggung, maka semakin besar pula return yang dikompensasikan. Hukumnya ialah high risk high return. Nah, selanjutnya di sini ada risiko berdasarkan probabilitas. Jadi nanti menuju pada nilai varian dan deviasi standar yang merupakan akar dari varian. Nah, seperti yang sudah terlihat di slide bahwa deviasi standar di sini ialah akar dari sebuah varian dengan rumus yang sudah ada ini. Nah, jadi kan kita di depan sudah menghitung gitu ya, nilai ekspektasi hasilnya ialah 0,152. Jadi cara menghitung variannya di sini ialah dengan mengurangi gitu ya, 0,09 dikurangi 0,152 lalu dikuadratkan dan dikalikan dengan probabilitasnya. Nah, itu dilakukan satu persatu sehingga ketemu hasilnya 0,018. Nah, ini baru variannya. Sedangkan besarnya deviasi standar ialah akar dari varian, yang mana standar deviasi ini akan diakarkan gitu dan atau di varian, sehingga hasilnya ialah 0,134. Sehingga jadi kalau misal ada dua investasi gitu ya, jadi kita dapat memilih paling rendah. Contohnya ada hasilnya 0,134 dan 0,122. Nah,
pasti kita akan memilih yang 0,122 karena nilai deviasi standarnya itu kecil, nah sehingga risikonya lebih kecil gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke risiko berdasarkan data historis seperti rumus yang sudah tertera ini. Jadi nanti rata-rata dikurangi returnnya lalu dikuadratkan, terus akan dibagi dengan N-1. Nah, contoh 7.15 bahwa di tabel ini menampilkan nilai-nilai return selama 7 tahun lamanya, mulai dari tahun 1990 sampai 1996. Nah, seperti yang kita sudah hitung di contoh 7.1 tadi, di metode rata-rata bahwa hasilnya ialah 0,09957. Jadi kita dapat menghitungnya ialah sebagai berikut, yang nanti akan dibagi dengan N ya. N-nya di sini ialah 7. Nah, jadi yang pertama di periode atau di tahun 1990 yaitu 0,060 dikurangi dengan rata-ratanya 0,9957 lalu dikuadratkan. Dan seterusnya itu dilakukan sehingga hasilnya atau di total ialah 0,01392. Dari perhitungan ini maka deviasi standarnya ini dapat dihitung sebesar akar dari 0,1392 ini dan nantinya dibagi dengan N-1 gitu ya. N-nya ialah 7. Sehingga dapat kita lihat bahwa hasilnya ialah 0,0482. Nah, selanjutnya kita masuk ke koefisien variasi. Dalam melakukan sebuah analisis investasi ini ada dua faktor yang harus dipertimbangkan secara bersamaan. Apa sih dua faktor tersebut? Yaitu yang pertama ada return ekspektasian dan risiko aktiva. Jadi dengan menggunakan koefisien variasi kita dapat mempertimbangkan dua faktor tersebut secara bersamaan. Nah, rumus koefisien variasi seperti yang kita lihat di slide yaitu coefficient of variation untuk aktiva ke I dengan membagi risiko dengan return ekspektasi. Nah, dari rumus koefisien variasi ini jadi nanti dapat kita artikan gitu ya bahwa semakin kecil nilai koefisien variasi maka semakin baik aktiva tersebut. Nah, kita langsung masuk ke contoh 7.17 di mana di sini ada data dua buah saham yaitu saham Bank Mandiri dengan kode BMRI sedangkan Telekomunikasi Indonesia dengan kode TLKM gitu ya untuk periode 1 minggu selama tahun 2007 gitu. Jadi nilai return ekspektasi yang dihitung dengan rata-rata ini untuk saham BMRI ialah sebesar 0,0716 dan untuk saham TLKM ialah sebesar 0,2528. Nah, risiko yang diukur dengan menggunakan metode deviasi standar yang sudah dijelaskan di awal yaitu hasilnya ialah 0,0222 untuk BMRI dan untuk TLKM ini 0,02296. Setelah diketahui gitu ya risiko dan return ekspektasiannya, maka kita akan membagi return ekspektasian dengan risikonya gitu ya. Jadi untuk koefisien BMRI di sini kita dapat membagi yaitu 0,0222 ini dibagi dengan 0,00716. Nah, hasilnya ialah 2,8258 sedangkan untuk koefisien TLKM 0,02296 dibagi dengan 0,02528 ya hasilnya ialah 0,90820. Nah, dari sini sudah dapat diketahui bahwa nilai koefisien variasi untuk saham yang memiliki kode TLKM ini lebih kecil daripada BMRI. Artinya bahwa saham TLKM ini punya kinerja yang lebih baik untuk minggu pertama di bulan Oktober di tahun 2007 ini dibandingkan dengan kinerja saham BMRI. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke properti return ekspektasian dan varian. Jadi nilai-nilai ekspektasi di sini ini mempunyai beberapa properti. Nah, kita masuk ke properti yang pertama. Seperti rumus yang sudah tertera di slide, yaitu nilai ekspektasi merupakan penjumlahan dari sebuah variabel acak yang disimbolkan dengan X dengan sebuah konstanta yang disimbolkan dengan
K gitu. Nah, ini sama dengan nilai ekspektasi dari variabel acak itu sendiri ditambah dengan konstantanya gitu. Nah, jadi kita langsung masuk ke contoh 7.18 bahwa di sini ada nilai massa mendatang 10, maka probabilitasnya ialah 0,20, sedangkan apabila nilai massa mendatang 15, probabilitasnya ialah 0,30. Nah, jadi jika kita menghitung nilai ekspektasi yang dimana tadi rumusnya udah jelaskan, yaitu dengan mengalihkan nilai massa mendatang dengan probabilitas kemungkinannya. Jadi kita dapat langsung mengalihkan nih 10 dikali 0,20, lalu ditambah 15 dikali 0,30 dan seterusnya. Nah, maka hasilnya ialah 16,5. Nah, untuk sebuah konstanta gitu ya, tadi kan ada simbol K gitu ya, konstanta. Nah, apabila konstantanya itu bernilai 2, maka langsung kita dapat menghitungnya dengan nilai-nilai massa mendatang ini ditambahkan 2, lalu tetap dikalikan dengan probabilitasnya, dan setelah itu dijumlahkan, hasilnya ialah 18,5. Nah, ketika kita masuk ke rumusnya ini ya, rumusnya dari properti yang pertama di sini, jadi kita dapat langsung menjumlahkan gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke properti yang kedua. Nah, di properti yang kedua ini rumusnya yang sudah dapat kita lihat juga bahwa nilai ekspektasian merupakan perkalian dari sebuah variabel acak atau X ini dengan sebuah konstanta atau K, ialah sama dengan nilai ekspektasian dari variabel acak itu sendiri yang dikalikan dengan konstantanya. Nah, kita langsung masuk ke contohnya ya, contoh 7.19. Maka menggunakan data yang sebelumnya ini, di sebelahnya ini, maka nilai dari ekspektasi menggunakan properti yang kedua ini dengan konstanta yang 2 pula, maka dapat dihitung ialah dengan 2 dikali nilai ekspektasi masa depan tadi dikalikan dengan probabilitas kemungkinannya. Nah, terus kita jumlahkan, hasilnya ialah 33. Nah, dari properti kedua bahwa nilai ekspektasi ini juga dapat dihitung dengan cara berikut gini ya. Jadi konstantanya berapa, nanti kita langsung kalikan dengan nilai ekspektasinya. Kita kan sudah tahu cara menghitung nilai ekspektasi tadi, yaitu dengan mengalihkan nilai masa depan dengan probabilitas. Jadi kita langsung mengalihkan 2 dikali 16,5, hasilnya ialah 33. Nah, properti yang ketiga yaitu varians dari penjumlahan suatu variabel acak X dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak tersebut. Nah, di set tersebut ada rumus varians dalam kurung X plus K sama dengan varians X. Nah, untuk perhitungannya dilihat di situ menggunakan contoh pada subbab sebelumnya juga, yaitu kondisi ekonomi yang dilambangkan C, resesi, cukup resesi, normal, baik, dan sangat baik, dan menggunakan hasil masa depan. Juga hasil masa depan itu ditambahkan dan probabilitas. Nah, untuk contoh perhitungannya bisa dilihat di slide, yaitu ekspektasi dikali return periode ke I plus konstanta sama dengan sigma J sama dengan 1 sama dengan N. Nanti dikali nilai hasil masa depan atau RIJ itu plus konstanta dikali probabilitasnya. Nah, itu nilainya dari kondisi ekonomi itu dimasukkan ke rumus itu yang hasilnya 2,152. Selanjutnya itu varian dari return ditambah dengan konstanta K dapat dihitung sebesar varians dikali hasil masa return periode ke I plus konstanta. Nah, ini nanti hasilnya 0,018.
Dengan demikian terbukti bahwa varians return periode GI ditambah K adalah sama dengan varians return periode GI. Nah, untuk properti yang keempat, varian dari perkalian sebuah variabel acak S dengan sebuah konstanta K adalah sama dengan varian dari variabel acak itu sendiri yang dikalikan dengan kuadrat konstantanya. Nah, itu ada rumusnya juga di slide ini. Nah, untuk datanya sama. Untuk cara perhitungannya beda, yaitu ekspektasi dikali konstanta dikali return periode GI sama dengan sigma J sama dengan 1 sama dengan N dikali konstanta kali nilai masa depan kali probabilitasnya. Nanti dia bisa dihasilkan 0,304. Nah, selanjutnya varian dari return ekspektasi ini dapat dihitung yang di bawah itu varians dikali K dikali return periode GI sama dengan itu yang hasilnya 0,072. Dari hasil tersebut maka terbukti bahwa varians konstanta dikali return periode GI adalah sama dengan kuadrat konstanta pangkat 2 dikali varians return periode GI. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai semivarians. Kelemahan dari rumus varians ini adalah pemberian bobot yang sama besarnya untuk nilai-nilai di bawah maupun di atas nilai-nilai ekspektasian atau nilai rata-rata, dan adanya sebuah kenyataan bahwa risiko itu selalu dihubungkan dengan penurunan nilai, bukan keuntungan atau kenaikan nilai. Jadi risiko di sini adalah sesuatu yang menghilangkan atau menurunkan nilai. Oleh karena itu, pengukuran dengan deviasi standar yang memasukkan nilai-nilai di atas nilai ekspektasinya dianggap tidak tepat karena dianggap bukan komponen risiko. Misalnya saja, jika saya ditanya apakah risiko untuk kuliah, maka saya nantinya akan menjawab resiko kita kuliah itu yaitu tidak lulus. Nah, jadi keuntungan atau kenaikan nilai bukan dianggap sebagai resiko. Pengukur resiko ini seharusnya memasukkan nilai-nilai di bawah nilai yang diekspektasi saja. Jika hanya nilai-nilai atau sisi saja yang digunakan, yaitu nilai-nilai di bawah nilai ekspektasinya, maka ukuran risiko semacam ini disebut dengan semivarians. Nah, di slide tersebut sudah ada rumus semivarians. Return periode GI kurang dari nilai ekspektasian periode GI ini nantinya nilai yang dipakai yaitu yang kurang dari nilai ekspektasian return periode GI saja. Nah, di sini ada tabel data yang akan digunakan untuk contoh perhitungannya. Nah, untuk cara perhitungannya sendiri atau contoh perhitungannya, di sini nilai ekspektasian return periode GI sudah dihitung sebelumnya pada contoh subbab nilai ekspektasi yang mana yang masa depan sebesar 0,152. Nah, tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang dipakai hanya
yang kurang dari nilai return ekspektasian periode GI saja. Jadi tidak semuanya. Nah, hasilnya nanti semivariansnya yaitu 0,012. Nah, selanjutnya yaitu mean absolute deviation. Kelemahan varians dan semivarian adalah tingginya sensitivitas terhadap jarak dari nilai ekspektasi, karena pengkuadratan akan memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika tidak dilakukan pengkuadratan. Jadi pengukuran resiko ini menghindari pengkuadratan, yaitu yang dinamakan tadi mean absolute deviation atau MAD. Rumusnya itu sudah tertera di slide ini. Nah, untuk contohnya itu diambil dari data-data sebelumnya, sama dengan data dari semivarians tadi juga. Untuk perhitungannya di sini. Jadi ini juga menggunakan return ekspektasian suatu aktiva atau sekuritas GI juga, yang nantinya dikali probabilitasnya. Ini dihitung semuanya. Kan yang semivarian tadi cuma nilai-nilai yang kurang dari return ekspektasian suatu aktiva atau sekuritas. Tapi kalau mean absolute deviation ini dihitung semuanya. Hasilnya itu yaitu 0,011. Selanjutnya yaitu hubungan antara return ekspektasi dengan risiko. Hubungan antara return ekspektasi dengan risiko ini memiliki hubungan yang positif. Jadi semakin besar risiko suatu sekuritas, maka semakin besar pula return yang diharapkan. Dan juga pun sebaliknya, semakin kecil return yang diharapkan, maka semakin kecil risiko yang harus ditanggung. Nah, hubungan positif ini hanya berlaku untuk return ekspektasi atau ex-ante return atau before the fact. Nah, yaitu untuk return yang belum terjadi. Nah, untuk return realisasi, hubungan positif ini dapat tidak terjadi. Untuk pasar yang tidak rasional, kadangkala return realisasi yang tinggi tidak mesti mempunyai resiko yang tinggi pula. Sebaliknya dapat terjadi, yaitu return realisasi yang tinggi hanya mempunyai risiko yang kecil. Hubungan positif antara return ekspektasi dengan risiko dapat digambarkan pada diagram di sini, pada slide ini. Nah, dari diagram tersebut kita lihat bahwa semakin besar risiko, maka akan semakin besar return ekspektasinya. Jenis-jenis investasi ini pada diagram tersebut sudah diurutkan sesuai tingkat risiko dan returnnya. Untuk return realisasi, hubungan positif tidak dapat terjadi. Maka jika investor menginginkan return yang lebih tinggi, maka investor tersebut harus menanggung resiko yang tinggi pula. Untuk obligasi pemerintah mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan SBI. Nah, untuk obligasi yang dikeluarkan oleh perusahaan mempunyai risiko yang lebih tinggi dari obligasi pemerintah, sehingga return yang diharapkan juga akan lebih tinggi. Sedangkan saham lebih berisiko daripada obligasi perusahaan, karena harga saham itu biasanya berfluktuasi. Untuk pemegang waran dan opsi menanggung resiko yang besar, yaitu resiko kehilangan. Namun yang lebih berisiko dari opsi dan waran ini adalah future, karena hasilnya itu tidak pasti di masa depan. Nah, selanjutnya di sini ada tabel data untuk aktiva tahun 2020
2004, 2005, 2006, dan 2007. Di sini ada SBI, deposito, obligasi pemerintah, obligasi perusahaan, saham, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, dan reksadana saham. Nah, dari data tersebut nantinya itu dapat dihitung ekspektasi return ekspektasinya, deviasi standarnya, dan koefisien of variation-nya. Nah, dari tabel yang bawah itu nanti dapat disimpulkan bahwa yaitu yang pertama ada hubungan positif antara return ekspektasi dengan resiko. Jadi semakin tinggi return ekspektasi, semakin tinggi resiko yang harus ditanggung. Yang kedua yaitu SBI sebagai aktiva bebas resiko tidak benar-benar bebas resiko, tapi masih mengandung sedikit resiko. Dengan deviasi standarnya itu 1,86%. Yang nomor 3 yaitu deposito merupakan aktiva yang aman dengan resiko yang rendah walaupun memberikan return yang rendah pula. Yang keempat, reksadana pendapatan tetap memberikan return yang rendah dan tidak banyak memberikan manfaat penurunan resiko karena return dan resikonya di bawah resiko obligasi pemerintah. Dan yang kelima itu saham memberikan return yang tinggi tetapi juga mengandung resiko yang tinggi pula. Nomor 6, reksadana dana campuran cukup baik kinerjanya karena dengan return yang hampir sama dengan yang diberikan oleh return saham tetapi resikonya kecil. Nomor 7, reksadana saham lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan saham bahkan dengan kinerja reksadana campuran. Karena dengan resiko yang hampir sama dengan resiko reksadana campuran memberikan return yang lebih tinggi. Yang ke-8 yaitu reksadana di Indonesia terutama reksadana saham dan reksadana campuran sudah merupakan portofolio yang baik. Nah, untuk nomor 9, walaupun reksadana yang ada di Indonesia ini sudah merupakan portofolio yang baik, tetapi mereka lebih mementingkan pencapaian return yang tinggi tanpa berusaha mendiversifikasi resikonya lebih lanjut. Nah, walaupun terjadi penurunan resiko, tetapi penurunan resikonya itu kurang signifikan terutama untuk reksadana campuran. Jika dilihat dari CV atau coefficient of variation-nya, maka aktiva yang paling menarik itu yang mempunyai CV yang terendah. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.